You okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. Let me tell you, you need a minute? And you'd kind of think this would be obvious. Going extinct is a bad thing. Driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. I know a thing or two about extinction. At least we had an asteroid. Let me tell you. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on subsidies. In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on subsidies. In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on subsidies. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. All the friends and colleagues who are present here today. Good morning. Thank you, Ibu. And also I would like to say good morning to Mr. Lee Jong-wook from KOICA, Indonesia. Good morning, Mr. Lee. All the friends and colleagues who are present here today. Good morning. Thank you, Mr. Lee. And also there is a problem with your voice. Would you check for your audio? Indonesia. Good morning, Mr. Lee. Ya. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi, Mr. Lee. Thank you very much for joining us today. Thank you for inviting today. There is a problem with your voice. Baik. Dan tidak lupa, pagi hari ini saya juga mau menyapa seluruh pengisi acara dan moderator kita untuk diskusi nanti ya, teman-teman. Nah, selamat pagi. Pagi hari ini tema kita di Mr. Lee adalah What You Can Do to Boost Clean Energy. Thank you for inviting Nah, today. pemerataan akses energi ke seluruh pelosok negeri. Dan tidak lupa, pagi hari ini saya juga mau menyapa seluruh pengisi acara dan moderator kita untuk diskusi nanti ya, teman-teman. Nah, selamat pagi. Pagi hari ini tema kita di Mr. Lee adalah What You Can Do to Boost Clean Energy. Thank you for inviting Nah, today. pemerataan akses energi yang terjangkau dan tidak lupa pagi hari ini saya juga lupa juga seluruh pengisi acara dan moderator tujuan diskusi nanti ya, teman-teman. Nah, Selamat pagi. pagi hari ini tema kita di Mr. Lee tidak hanya menjadi tanggung jawab kesadaran dan energi yang saja, tapi semua orang ya, termasuk generasi muda nih, teman-teman yang hari ini sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. SDG Talks merupakan platform diskusi rutin yang kali ini pada kesempatan yang kita ini adalah kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari Project Access bersama UNDP Indonesia, KOICA Indonesia, dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebetulan hari ini SDG Talks diadakan untuk memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia dan bertepatan juga dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, mungkin juga teman-teman ingat nih dan mungkin mengikuti pada tanggal 26 Oktober yang lalu ada penyelenggaraan COP26 yang adalah Konferensi Perubahan Iklim tahun 2021 ini yang dihadiri oleh para pemimpin di dunia untuk saling bertemu dan berdiskusi dan bagaimana
kita bisa mengatasi dampak krisis iklim global yang kita hadapi saat ini. Nah, dalam beberapa saat lagi kita akan diskusi nih ya bareng moderator dan para pengisi acara bagaimana akses energi bersih yang merata itu bisa mengurangi angka kemiskinan dan terlebih lagi untuk mengatasi krisis iklim yang kita hadapi saat ini. Nah, rekan-rekan nanti kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Silahkan di drop pertanyaannya, kasih namanya, kemudian dari institusi mana ya, dan pertanyaan yang ingin diberikan kepada siapa. Dan kita juga sediakan nih sertifikat buat teman-teman yang membutuhkan, tapi paling nggak harus ikut sampai akhir dong ya. Jadi terus simak terus webinar kita pada pagi hari ini. Baik, ladies and gentlemen, I would like to say thank you for your participation this morning. And if you are joining our webinar, we also have interpretation feature. You can just click on the bottom right for Indonesian and English interpretation for your use. Thank you. Now, without further ado, we will hear the first welcome remarks from Ibu Sophie Kemkadze as the Deputy Resident Representative for UNDP Indonesia. To Ibu Sophie, the screen is yours. Thank you. Thank you so much, dear Engi, and very good morning. Selamat pagi to you all. I cannot tell you how happy I am to be here with you today. Hope you all are doing well. What I can describe as our SDG Talks community, you are all in good health and good spirit, and thank you so much for joining us today, this morning. Now, allow me to extend my very special welcome to Mr. Lee Jong-wook, Deputy Country Director of KOICA Indonesia, Pak Krishnawan Aditya, Director for various new and renewable energy at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ibu Indah Budiani, Executive Director, Indonesia Business Council for Sustainable Development, Ibu Arliza Tanya, Chair of SRE Women, and Mr. Jovial de Lopez, social media content creator, my colleague Ibu Sherry from UNDP Indonesia's Access Project, and all of you. Well, as we enter the decade of action on achieving the Sustainable Development Goals, or SDGs, we recognize the critical importance of addressing the pressing issue of clean energy and making it more equitable. Well, the beautiful video actually that you saw in the beginning of our SDG talks makes this message so prominent and so clear. And it is very relevant, right? Because we are just few days away from the COP26, which will focus on energy transition and global green recovery. However, these discussions do not just involve, the government or the government counterparts or other standard stakeholders, but this transition to green economy as well, and all these conversations about renewable energy also involve all of us, you and me, and particularly you, the youth. And I'm so glad that we are hosting this event today, where we hope to hear from you on how we can achieve this just transition. First, let me remind you once again that what is at stake at COP26. Now, you may remember last August, the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, released a much anticipated new report. And the bottom line was very clear. Climate change is here, and it's the crisis that is defining our era. The UN Secretary General has even described the climate emergency as a code red for humanity. Here at UNDP, we are partnering with governments around the world to define and communicate their ambition. So with our climate promise, we are supporting 120 countries, representing 85% of all developing countries, by the way, to put forward more ambitious pledges under the Paris Agreement. In a few hours from now,
UNDP will launch our latest climate change report entitled Showing Promise, the State of Climate Ambition. Stay tuned for the launching, as the report contains some more eye-opening findings which add urgency to the climate change. At UNDP, we are also calling for people and government to take concrete actions. And one critical and challenging issue for climate action to succeed is reforming fossil fuel subsidies to shifting to clean, renewable energy. And this brings me to the topic of today's SDG talks. It is about access to energy to all, but it is not access to any energy, but access to green and clean energy. At UNDP, we implement a project called Access. This project is a collaboration with the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, the Ministry of State Administration of the Republic of Timor-Leste, and also UNDP Indonesia and UNDP Timor-Leste. And the project is generously funded by the Korean International Cooperation Agency, KOICA, for which I want to take opportunity and thank them for their support and cooperation. Now, over 20,000 people, 30% of whom are women, by the way, will benefit from this project, which will see the construction of 1.2 megawatts of off-grid solar PV power plant in the provinces of West Sulawesi, Southeast Sulawesi, East Nusa Tenggara, and Central Kalimantan. In Timor-Leste, it will take place in 25 villages and will include deployment of around 1,000 high-efficient solar PV lamps and 10 solar PV water pumps to provide access to clean water for the communities. These are communities who have had to struggle with a lack of proper electricity and water for decades. The implementation of these new systems will not just improve their lives in the immediate future, but also in the long term. Now, this is especially true for girls and boys who will be able to study better because they will have longer hours to study, right, beyond the sundown. This is also about better gender equality, better access to healthcare, better safety for women in the communities. But it is also about opening up totally new set of opportunities, which will transform communities' lives, because they will have much more opportunities for self-development and also for economic activities. So to come to the topic of SDGs, while we are primarily targeting SDG 7, which you know very well is about access to clean energy, it also addresses SDG 1 and 2 and 3 and 5 and many others. So some of you may have seen that recently, together with the Ministry of Energy and KOICA, we have introduced and inaugurated 23 energy patriots to be deployed in the targeted areas of the project. Who are the energy patriots? These are young people, very much like you, gathered here today, who will work with the communities and facilitate the process of energy transition. I should say that 7 out of the 23 patriots are young women who have worked in energy-focused projects and who will bring their knowledge and expertise to this project, in addition to their personal experience of having had to work with a limited electricity supply previously, as they work with us to ensure that we leave no one behind. As we work towards achieving the SDGs, youth participation is absolutely critical. Today, Indonesia celebrates Youth Pledge Day, which commemorates the youth voice in the struggle for independence. Similarly, I hope you all, the youth today, will rise up to the challenge of achieving clean energy and improve lives, not just for your own generation, but also for many generations to come. I'm excited
to hear more from our panelists today. And I hope to see many of you lead the way to firm up the climate action. All the very best to you. Thank you very much. Thank you, Ibu Sophie, for your wonderful speech this morning. We would like to ask you to wait for a moment for a photo session that we will have in a moment. Right now, I would like to call Mr. Lee Jung-wook as the Deputy Country Director from KOICA Indonesia to also deliver his welcome remarks. To Mr. Lee, the screen is yours. Okay. Yeah, good morning again. Yeah, I'm Mr. Lee Jung-wook, the Deputy Country Director of KOICA Indonesia. Yeah, so nice to meet you today, all of you. Yeah, Ms. Sophie Kenkadze, Deputy Resident Representative of UNDP Indonesia, and distinguished panelists and participants. Yeah, on behalf of the Korea International Cooperation Agency, it is my great pleasure to be here and offer my opening remarks to today's SDG talks. As a part of the commemoration of the International Day for the Eradication of Poverty and National Youth Pledge Day, I think that this SDG talks is so meaningful, and I hope that we can eradicate poverty through its initiative on renewable energy access. Yeah, today's event aims to bring to light the issue confronting the youth and the nation as a whole. I hope to find the solution regarding SDG achievement through today's fruitful discussion panels involving experts and social influencers. Also, through today's talks, we can promote and accelerate SDGs progress in Indonesia. We can formalize and gain voice of Indonesian youth regarding the issue. Along with that, the Access project implemented by UNDP Indonesia and KOICA Indonesia is connected with SDG 7, affordable and clean energy, SDG 10, reduced inequalities, SDG 13, climate change as well. So KOICA will do our best to achieve this kind of SDG goals through this project with UNDP Indonesia. Yeah, I hope that all of you will exchange meaningful lessons and knowledge and experience through these talks. And at the same time, I hope that the project with the UNDP Indonesia is going to be successfully implemented and completed, and our support will bear good fruits for Indonesia, finally. Yeah, so once again, I would like to extend my most welcome to all of you today. Thank you very much. Yeah. Terima kasih. Right, thank you, Mr. Lee, for your speech this morning. It's really a pleasure to have you and Ibu Sophie at our SDG Talks. So right now, I would like to call our panelists and moderator for a photo session. And also I would like to call again for Ibu Sophie to also open your camera. Kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya undang seluruh panelis dan juga moderator untuk mengaktifkan kamera. Panitia boleh dibantu untuk layarnya dan standby untuk pengambilan foto. I will do a countdown one time to have the photo together.
Baik. Mbak Lisa. Baik. Please wait for a moment. Mohon sabar sebentar. Boleh berikan senyum yang terbaik ya. Please give your best smile in the morning ya, terutama because this is like the Youth Pledge Day ya, Hari Sumpah Pemuda, sangat-sangat momen yang sangat-sangat baik sekali untuk Indonesia. Oke, yep, we have everyone ready. Sebentar, sudah semua? Kayaknya satu masih belum ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Okay, we wait for Mr. Lee for a moment. It seems that there is a glitch with the connection. Okay. And also from UNDP, Kak Sherry, we also wait for you. Okay, nice. Wow, really nice batik too this morning. Okay, wait, okay, everyone is ready. Baik, panitia boleh dibantu ya. I will do the countdown. In 3, okay. Sudah, Pak John? Ready? Alright, Baik, I saya will do the pandu dulu. countdown. Oke. Okay, please Pak John. Saya Baik. hitung mundur. In 3, 2, 1. Another one. In 3, 2, 1. And one more time. 3, 2, 1. Thank you. Back to Billy. Alright, thank you very much for everyone. Ibu Sophie, Pak Lee, thank you. It is a pleasure to have you this morning. Baik, teman-teman, tadi mungkin sudah lihat ya video yang menarik di awal, video tentang a dinosaur ya, melakukan speech di UN Assembly. Jadi itu tadi adalah salah satu bagian dari kampanye terbaru UNDP, yaitu Don't Choose Extinction ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini juga bisa teman-teman pakai videonya kalau teman-teman mungkin ada acara atau mungkin ada kampanye yang dilakukan di kampus atau di sekolah ya, you can also do it ya, untuk memberikan pemahaman tentang darurat iklim yang saat ini kita hadapi, krisis iklim yang kita hadapi saat ini. Nah, baik, mungkin udah saatnya yang ditunggu-tunggu, kita akan mulai diskusi kita. Nanti kita akan dipandu oleh Kak Timothy Marbun ya untuk diskusinya. Pasti sudah mengetahui semua nih ya, Kak Timothy adalah salah satu jurnalis kenamaan di Indonesia yang saat ini menjadi pembawa acara sekaligus produser Kompas TV. Benar ya Kak Tim ya? Ya, benar. Oke, baik, thank you. Selamat pagi Kak Timothy. Pagi. Pagi. Baik, nah teman-teman sebelum kita masuk ke diskusi kita, saya akan ajak teman-teman lihat video dulu. Nanti jangan lupa tetap ikuti, silahkan kirim pertanyaan di kolom di feature question and answer. For you who also listening to this webinar, you can also have the feature of interpretations on the bottom right. And oke, kita akan dengar dulu atau lihat dulu videonya. Silahkan diputarkan. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di SDG Talks kita hari ini. What youth can do to boost clean energy. Ini saya suka banget judulnya karena ada you dalam youth. Ya, saya menjelang
menjelang udah nggak youth lagi, jadi senang kalau diajak ke acara youth seperti ini. Saya Timothy Marbun dan saya akan membawakan diskusi kita pada hari ini. Dan mungkin tadi juga sudah disebutkan ya, kita juga sadar bahwa acara hari ini bertepatan dengan hari peringatan atau peringatan Hari Sumpah Pemuda. Itu jatuh tepat pada hari 28 Oktober. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Di pertengahan Oktober ini sebenarnya kita juga memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Dan dalam hitungan hari ke depan, tadi juga sudah disebutkan bahwa para pemimpin dunia juga akan duduk bersama baik secara fisik maupun secara virtual dalam pertemuan perubahan iklim PBB, yaitu COP26 di Glasgow. Dan ini membuat sebuah momentum buat kita ya, untuk membangkitkan lagi semangat kita untuk semakin terlibat dalam upaya penyelamatan bumi, terutama dari sisi penyediaan energi bersih. Dan mau peringatan lebih keras dari mana lagi kalau bukan dari dinosaurus istilahnya yang sudah punah. Tapi saya suka banget video tadi karena memberi gambaran ke kita bahwa nggak main-main gitu. Yang benar-benar kita hadapi ke depan itu kalau kita tidak serius sekarang adalah kepunahan. Jadi there's no way out of it kalau kita tidak serius menanganinya. Dan mungkin teman-teman di sini ini kan teman-teman muda banyak di sini nih, anak-anak muda yang ikut dalam acara hari ini, baik yang bergabung di Zoom maupun di YouTube maupun kanal-kanal lain. Mungkin bertanya juga ya, memangnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk mendukung penyediaan energi bersih secara merata di Indonesia gitu. Nggak mungkin juga tiba-tiba saya ini dimintain tolong buat membangun pembangkit energi geotermal gitu, nggak mungkin juga gitu. Dan tenang aja, emang nggak akan ada yang memaksa Anda tiba-tiba bikin pembangkit listrik geotermal, tapi melalui hal kecil saja sebenarnya, misalkan kebiasaan-kebiasaan keseharian seperti memperhatikan pola energi kita, memahami sumber energi yang kita gunakan setiap hari, atau bahkan membekali diri dan orang di sekitar kita dengan literasi energi yang baik. Itu sebenarnya udah langkah-langkah kecil yang juga akan membantu, dan literasi itu juga akan membawa kita dan masyarakat di sekitar kita untuk memahami, bukan hanya mengetahui, tapi lebih kepada memahami mengapa kita harus bergerak dan berbuat lebih banyak lagi. Nah, dengan semakin tersedianya energi bersih di tempat kita berada, ini juga tentu akan berdampak lebih luas pada perbaikan kesejahteraan, bahkan kesehatan masyarakat kan pastinya. Dan inilah yang mendorong PBB memasukkan akses terhadap energi ini sebagai salah satu poin dalam daftar Sustainable Development Goals. Mau tahu lebih banyak lagi? Nah, di sini tempatnya Anda bisa bertanya. Untuk itu, saya langsung saja mengundang para pembicara yang semuanya sudah tersambung bersama kita melalui daring. Saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Pak Pandu Ismutadi, Koordinator Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan EBTKE. Pak Pandu ini merupakan lulusan Teknik Elektro ITB dan meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Sejak 2020 beliau telah menjabat sebagai Koordinator Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan di EBTKE Kementerian ESDM. Selamat pagi Pak Pandu. Pagi Mas Timothy. Terima kasih Pak Pandu untuk waktunya bersama kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan pembicara kedua, ada Ibu Indah Budiani. Ibu Indah, Direktur Eksekutif IBCSD, Indonesia Business Council for Sustainable Development. Ibu Indah memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun bekerja lintas sektoral bersama pemerintah, sektor bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Dan saat ini beliau berfokus mempromosikan bisnis berkelanjutan secara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. IBCSD sendiri adalah asosiasi sektor swasta yang memiliki komitmen untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Selamat pagi, Ibu Indah. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu Indah, sudah bergabung juga bersama kami pada pagi hari ini. Itu pembicara kedua kita. Pembicara ketiga kita adalah Matilda Sari Gokmauli, Access National Project Manager. Matilda Sari Gokmauli atau yang lebih akrab dipanggil Kak Sherry, saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek dan pencapaian target proyek akses di Indonesia. Beliau telah bekerja di sektor kemanusiaan dan pembangunan Indonesia selama bertahun-tahun, termasuk memimpin upaya bantuan kemanusiaan di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, dan mengelola proyek kesiapsiagaan bencana dan lingkungan dengan beberapa NGO dan badan PBB. Selamat pagi, Kak Sherry. Pagi, Bang Timothy. Pagi, terima kasih sudah bergabung, Kak Sherry. Berikutnya ada
Arliza Natania G. Hutagalung atau Kak Liza, Ketua Society of Renewable Energy Women. Lulus dari Institut Teknologi Bandung, ia menjabat sebagai peneliti di World Resources Institute dan Climate Change Center ITB. Kak Liza terlibat dalam berbagai proyek untuk mempercepat penyerapan energi bersih di Indonesia. Penerima Next Generation Women Leaders 2021 dari McKinsey & Company ini menjabat sebagai Ketua Society of Renewable Energy atau SRE Women yang bertujuan mempercepat energi terbarukan dan prinsip gender equality and social inclusion. Kak Jo adalah seorang content creator, scriptwriter, dan aktor, dan banyak lagi sih sebenarnya di belakangnya. Nah, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, ia pertama dikenal bersama adiknya melalui kanal Skinny Indonesian 24 di YouTube. Kak Jo juga kini berkecimpung di dunia perfilman Indonesia sebagai aktor, scriptwriter. Kak Jo memulai beasiswa Da Lopez yang memberikan 3 beasiswa PTN 4 tahun lalu dan segera membuka pendaftaran untuk tahap berikutnya. Kak Jo, apa kabar? Selamat pagi Timothy Marbun. Lulus dari YouTube semuanya sibuk kayaknya ya. Oke, itu semua pembicara kita pagi hari ini. Saya yakin banyak yang akan kita dapatkan dari mereka, dan jangan lupa juga sekali lagi ini kesempatan untuk kita bertanya. Jadi buat semua peserta di sini bisa langsung mengirimkan pertanyaan bagi seluruh pembicara kita, dan nanti akan saya bacakan di sesi Q&A dengan seluruh pembicara. Nah, jangan lupa sebutkan nama Anda, kepada siapa pertanyaannya ditujukan, lalu tuliskan pertanyaannya. Jadi kita nanti akan bacakan di sesi Q&A. Jadi untuk seluruh pembicara, kalau ada poin yang mau ditambahkan silakan saja, tapi saya akan membuka dulu dengan Pak Pandu. Pak Pandu. Oke, Pak Pandu, ini kalau kita lihat di video ya, di awal tadi, itu sebenarnya lebih dari 99% masyarakat Indonesia kan sebenarnya udah dapat akses listrik nih, Pak. Nah, tapi ya ada pertanyaan mengenai kualitas listriknya itu sendiri gitu, dan kalau kita bicara akses listrik tidak lantas merata juga, tidak semua tempat juga bisa full 24 jam, ada juga yang harus kualitasnya dikurangi begitu, atau bahkan frekuensinya juga masih mengalami kendala gitu. Nah, apa tantangannya untuk memenuhi ini, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Pandu? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Timothy. Saya sangat bahagia ya bisa bergabung dengan kumpulan orang-orang hebat di sini. Tadi lihat diperkenalkan oleh Mas Timothy, ini banyak sekali orang-orang hebat yang ada di sini. Memang banyak kendala yang terkait dengan hal ini. Meskipun kita tahu bahwa rasio elektrifikasi sudah 99,8%, tetapi itu bisa diartikan bahwa kita punya desa sebanyak 83.436 desa seluruh Indonesia di 17.000 pulau ya, karena kita ada negara kepulauan bukan negara kontinental. Tetapi desa yang berlistrik itu baru sekitar 83.003 desa. Tetapi kualitas desa yang berlistrik ini juga berbeda-beda. Desa yang berlistrik oleh PLN itu cuma 74.430 desa, sedangkan sekitar 5.515 itu adalah mereka mandiri atau berlistrik non PLN. Biasanya mereka memakai genset atau disediakan oleh Pemda dan lain sebagainya, yang kualitasnya juga kurang. Artinya mereka belum tentu itu listrik menyala 24 jam, kadang-kadang cuma 6 jam sehari. Kemudian ada beberapa desa di saudara-saudara kita itu sekitar 3.058 itu memakai solar lantern atau LTS, lampu surya hemat energi, dan ini masa garansinya hanya 3 tahun, dan kita pasang dengan program pemerintah melalui Dijen BTK itu tahun 2017 sampai 2019, dan ada beberapa desa yang di 2013 ini yang 2017 ini sudah habis masa garansinya di tahun ini dan akan berlanjut di tahun-tahun ke depan. Makanya untuk ini suatu tantangan terbesar bagi kita untuk bagaimana jangan sampai ada deelektrifikasi terhadap 3.058 desa ini. Salah satu untuk meningkatkan kualitas maupun penetrasi rasio elektrifikasi, pemerintah ini memakai 3 tahap. Pemerintah, BUMN,
terutama PLN ini memakai 3 tahap, yaitu pertama adalah menarik jaringan untuk daerah-daerah yang dekat dengan jaringan PLN, tapi juga ada batasan terhadap investasi dan kualitas dari listrik itu sendiri. Misalnya kita lihat ada voltage drop, harus maksimum 10% dan sebagainya. Ini ada keterbatasan. Kalau zaman dahulu mungkin PLN bisa lebih mudah bergerak, karena zaman dahulu itu kita deploy PLTD selesai, akan tetapi sejak tahun 2012 itu dilarang. Karena kita mengalami defisit neraca migas yang negatif. Terus yang kedua adalah kita kan go green ya, karena kita memproduksi EBT. Tetapi pada tahun 2012 teknologi EBT ini menjadi dilema, karena zaman dulu teknologi EBT itu suatu yang mahal dan suatu yang kurang reliable. Beda dengan sekarang, gimana teknologi EBT terutama PLTS itu sudah menjadi lebih murah dan lebih reliable, sehingga konsep EBT menjadi lebih mudah untuk dideploy di daerah. Kemudian selain dari penarikan jaringan, untuk desa-desa yang sangat remote, yang sangat sulit untuk ditarik jaringannya oleh PT PLN, maka dibikinlah PLTS komunal. Ini, karena kenapa PLTS komunal atau PLTM komunal? Karena dengan EBT ini kita mudah menggunakan energi lokal. Artinya kita tidak perlu mengimpor energi dari luar desa itu untuk menyediakan energi listrik di desa tersebut. Pak Pandu, maaf saya seladis itu Pak Pandu. Sebenarnya kalau melihat kondisi geografisnya kan memang seperti Pak Pandu ceritakan tadi ya, dengan ribuan pulau tersebut. Sebenarnya realistis nggak sih Pak Pandu bahwa kita mengharapkan bahwa sumber energinya memang seluruhnya dari PLN, atau memang realistisnya memang bagaimanapun juga akan ada daerah yang harus memenuhi kebutuhan energinya sendiri dengan cara sendiri gitu, baik itu ya menggunakan migas atau justru menggunakan energi baru terbarukan ini. Jadi begini Mas, untuk menyediakan listrik itu untuk daerah yang 433 desa belum listrik itu ada investasinya sekitar capex-nya aja sekitar 1,2 triliun. Dan untuk mengkonversi desa-desa listrik non PLN menjadi punyanya PLN itu kira-kira membutuhkan anggaran sekitar 27 triliun. Dan ini tidak bisa kita selesaikan dengan anggaran pemerintah dan anggaran PLN itu sendiri. Harus ada kerjasama kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan BUMN. Oleh karena itu, salah satu program Access ini adalah sisi dari masyarakat ya, lembaga swadaya masyarakat bersama dengan lembaga internasional untuk membantu pemerintah dalam menyediakan listrik yang berkelanjutan berbasis energi bersih kepada masyarakat. Jadi ini program ini sangat membantu pemerintah dan masyarakat terutama. Oke, baik Pak Pandu, saya beralih dulu ke Ibu Indah. Bu Indah, sebenarnya kalau kita lihat, saya ingat itu pernah membicarakan mengenai membuka akses telekomunikasi gitu ya ke berbagai daerah, khususnya daerah yang memang aksesnya belum baik atau bahkan belum ada sama sekali. Dan secara bisnis itu sering menjadi dilema begitu Bu. Di satu sisi membutuhkan kapital yang besar, seperti yang diceritakan Pak Pandu tadi kan, membutuhkan kapital yang besar di awal. Tapi di sisi lain kan sebenarnya kita membuka akses itu juga, ya kalau secara bisnis mungkin melihatnya membuka pasar, membuka peluang, mungkin membuka kesempatan untuk ide-ide baru atau bahkan tenaga kerja dan lain-lain gitu. Dari sisi bisnis sendiri untuk melihat khususnya juga sambil mendorong pencapaian SDGs dalam menghilangkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ini di sektor energi seperti apa sebenarnya melihatnya, Bu? Ya, sebenarnya saya ada slide supaya dapat gambaran nanti yang akan saya sampaikan. Kalau boleh, Mas Tim, ada slide. Mungkin dari operator, bagaimana? Boleh nggak? Dari Ibu mau share screen atau gimana tuh? Apa sudah dikirim ke operator? Mungkin dari panitia ya? Oke, boleh kalau dari operator bisa menunjukkan. Oke. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua dan terima kasih sudah diundang. Jadi terima kasih undangannya. Dan ini juga Hari International Poverty Eradication Day ya. Jadi mudah-mudahan dengan acara kita ini merupakan kontribusi kita terhadap Sumpah Pemuda dan International Poverty Eradication Day. Nah, mungkin kalau bisa di-share slide-nya, saya minta tolong ke panitia, tapi sambil jalan, ini mungkin saya memperkenalkan tentang IBCSD dulu supaya dapat gambaran ya tentang apa yang saya sampaikan.
Jadi ABCSD ini adalah asosiasi bisnis ya yang dipimpin oleh para CEO yang mempunyai komitmen bersama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau ngomong pembangunan berkelanjutan itu ada 3 aspek, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan lingkungan, dan juga kemajuan sosial. Nah, kami berdiri 6 Oktober 2011, jadi tahun ini kami merayakan 10 tahun, dan kami juga merefleksikan apa yang telah kami lakukan, program-program apa yang akan kami tackle ke depan juga. Nah, jadi di internasional chapter parent organization kami adalah World Business Council for Sustainable Development, kalau di Indonesia Kadin. Gitu. Jadi kami merupakan organisasi yang didirikan oleh Kadin. Saat ini ada 43 perusahaan anggota kami. Kalau dibagi sektor itu ada 17, salah satunya di sektor energi. Dan ini karena ini SDG Talk ya, masih mungkin saya juga ingin menjelaskan apa sih hubungannya ABCSD dengan SDG gitu ya. Nah, kami kan dari namanya aja ada Sustainable Development-nya ya, jadi Indonesia Business Council for Sustainable Development. Jadi jauh sebelum SDG lahir, itu kami sudah mendorong Sustainable Development, sejalan dengan visi misi parent organization kami juga, yang berdiri di tahun 1992. Jadi dengan lahirnya SDG, maka tentunya ini mempermudah kami sebagai asosiasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mendorong keterlibatan private sector dalam berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian mungkin yang menarik ini sebenarnya slide-nya mau saya tunjukkan karena ini menarik nih. Jadi ada survei, jadi survei ini dilakukan oleh parent organization kami, WBCSD. Jadi mereka melakukan 2 survei ya, satu survei kepada youth yang bekerja di perusahaan swasta ya. Yang satu lagi di dalam SDSN, jadi Sustainable Development and Solution Network, ini sebuah badan PBB. Oke, terima kasih. Slide-nya mungkin bisa langsung ke slide yang coba. Oke, next lagi. Next lagi, ini perusahaan anggota kami. Next, nah ini ya. Nah, jadi ini menarik nih, ternyata finding-nya para pemuda saat ini kalau nggak salah ada 500 sekian responden ya yang menjawab dari puluhan negara. Saya nggak tahu persisnya apakah Indonesia ada apa enggak, mudah-mudahan enggak nih. Karena findingnya di youth ini, ternyata youth itu agak pesimis tentang masa depan di tahun 2050 gitu. Mereka lebih berhati-hati dan ketimbang punya harapan gitu, antusiasme, mereka lebih berhati-hati dan mereka lebih pesimis gitu. Jadi menyambut Hari Sumpah Pemuda tentunya ini hal yang sangat kita sayangkan ya, tapi ya itu mudah-mudahan ini tidak, respondennya bukan dari Indonesia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, karena saya mewakili bisnis itu tadi ya, private sector, jadi semua pihak, jadi bisnis, government itu harus memberikan contoh atau melakukan sesuatu supaya mereka bisa kembali lagi nih harapannya gitu secara global. Jadi ini akan memberikan mereka kepastian untuk masa depan mereka dan juga inspirasi. Nah, jadi penting untuk mempertahankan keterlibatan kita terhadap youth itu tadi. Nah, ada yang bilang bahwa model bisnis yang sukses itu yang melibatkan youth gitu. Mungkin di next slide ini, nah ini adalah finding. Jadi ketika ditanya apa sih isu-isu dunia gitu ya yang terkait dengan SDG, nah ternyata responden yang dari WBCSD Network itu yang tadi bekerja di perusahaan itu mengatakan bahwa isu perubahan iklim itu penting, terus kemudian selain itu pemborosan dan sirkularitas ya, jadi pemborosan sumber daya dan juga isu sirkularitas. Sementara yang youth dari SDSN ini lebih menekankan masalah sosial seperti ketidaksetaraan dan kemiskinan. Nah, isu keanekaragaman hayati, polusi, kesehatan itu juga masuk, konsumsi yang berlebihan itu juga masuk. Nah, jadi tadi menjawab pertanyaannya Mas Tim tadi ya. Mungkin next slide. Di next slide itu ada circle. Nah, ini jadi WBCSD membantu perusahaan untuk menetapkan prioritas SDG-nya. Nah, ini adalah salah satu caranya. Jadi kalau kita bicara youth ini ada di stakeholder engagement. Itu kenapa sih youth itu masuk stakeholder engagement mungkin ya? Nah, karena youth itu kalau lihat dari terminologi stakeholder itu kan siapa saja yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebuah organisasi, strategi atau suatu kegiatan. Nah, jadi
youth ini termasuk memiliki prasyarat siapa saja, baik itu hari ini dan yang akan depan. Jadi masuk ke dalam stakeholders. Nah, untuk next slide ini nanti ada peran youth ya. Jadi di sini ada 4 nih kalau menurut kami. Youth sebagai consumer ya. Jadi makanya ABCSD punya program supaya youth itu lebih aware ketika mereka beli barang, mereka beli produk atau jasa, mereka tahu prosesnya gitu. Jadi mereka diharapkan bisa pilih yang lebih ramah lingkungan. Ini seperti carbon footprint gitu-gitu ya. Jadi tahu. Iya, jadi mereka harus lebih aware. Kemudian yang kedua sebagai tenaga kerjanya, jadi pekerjanya ya. Sekarang kan banyak pembahasan tentang green jobs. Biasanya ILO nih yang concern terhadap green job. Nah, waktu itu ABCSD juga kerjasama dengan ILO untuk mengidentifikasi apa sih sektor-sektor apa aja sih. Nah, tadi kita bicara tentang energi baru dan terbarukan. Jadi ini manajer, supervisor, insinyur, operator, dan teknisi di pembangkit listrik tenaga panas, bumi, angin, dan surya ini dicari nih, harusnya berkembang sih saat ini, dan itu harus disiapkan dari sekarang. Kemudian youth sebagai entrepreneur, jadi sebagai aktornya lah, bisnismennya ya. Jadi banyak energy provider tuh yang dikelola oleh anak-anak muda, jadi saya senang banget nih melihatnya. Nah, kemudian yang terakhir, kampanye tadi kalau Mas Tim bilang literasi ya, literasi. Nah, ini juga penting, jadi share informasi, kemudian pengalaman ya, sehingga orang tuh dapat belajar dari situ. Nah, itu juga peran pemuda. Jadi itu mungkin Mas Tim kalau tadi ditanya apa sih itu peran pemuda. Ini menarik sih, ada 4 aspek ini, saya rasa mencakup nih benar-benar kita mau berada di mana di sini gitu kan. Dan menariknya dari kata-kata Ibu Indah tadi bahwa ada peluang juga bahkan di situ. Jadi bukan hanya terlibat dalam bagaimana pengembangannya atau bahkan terlibat dalam literasinya, tapi bahkan kalau mau dijadikan peluang pun bisa sebenarnya, karena kedepannya akan ke arah sana gitu yang Bu Indah. Iya, betul. Oke, saya ke Kak Sherry. Kak Sherry mungkin bisa lebih menjelaskan lebih jauh mengenai proyek akses ini dan mengapa gitu proyek akses ini memilih penyediaan energi bersih sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Jadi koneksinya apa nih penyediaan energi bersih dengan mengurangi ketimpangan di Indonesia, Kak Sherry? Ya, terima kasih Bang Timothy untuk waktunya, dan juga terima kasih tadi di awal ya sudah sempat dijelaskan juga oleh Bu Sofi, diperkenalkan mengenai proyek akses, Mr. Lee juga, dan Pak Pandu. Jadi menjawab pertanyaan itu, sebenarnya energi yang khususnya listrik ya di sini, itu sangat penting bagi masyarakat. Apalagi di era yang modern ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar, perlu listrik, komputer ya kan perlu listrik, lalu misalnya kalau di desa-desa, posyandu, pelayanan warga juga perlu listrik, rumah sakit, semua perlu listrik. Dan di samping itu mungkin juga kegiatan industri ya, industri kecil, industri rumah tangga di daerah-daerah yang terpencil juga memerlukan akses listrik, dan tentu dengan tidak adanya akses ini membuat kelompok masyarakat tersebut tertinggal dari kelompok lainnya, sehingga ada ketimpangan dari sisi ekonomi, dan itu yang ingin diperhatikan oleh Akses Project. Dan mengapa energi bersih yang dipilih? Karena penggunaan energi yang bersumber pada fosil itu menghasilkan dampak lingkungan dan juga kesehatan, dan dampaknya nanti akan ditanggung oleh masyarakat sendiri. Pencemaran udara misalnya itu kan efeknya jangka panjang ya, dan dapat mempengaruhi kesehatan juga ya kan, sehingga opsi terbaik adalah menggunakan energi bersih di Indonesia yang hampir sepanjang tahun juga kita dapat sinar matahari. Itu opsi yang paling dipilih oleh proyek akses. Itu saya baru mau tanya tuh Kak Sherry, kalau memang keinginannya adalah untuk membantu dan fokus pada energi bersih, bentuknya apa saja tuh yang available pada saat ini dan yang sudah pernah dilakukan oleh Akses? Kalau untuk proyek akses itu spesifik
ke PLTS komunal, Bang Timothy. Jadi targetnya adalah 23 desa yang lokasinya itu cukup terpencil dan belum menjadi prioritas untuk mendapatkan akses electricity on grid sampai 5 tahun ke depan. Sehingga yang paling mungkin adalah membangun PLTS komunal yang bisa nanti dikelola oleh warga setempat. Jadi akses tidak hanya membangun PLTS di 23 desa ini, tapi juga nanti akan melatih para pemuda-pemudi dari desa setempat untuk mengelola menjadi operator PLTS sehingga bisa terkelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin terhadap desa-desa tersebut. Itu berarti mencapai, kalau dihitung kepala gitu Kak Sherry, berapa kepala tuh yang terbantukan tuh? Sekitar 20.000 kali ya, 20.000. Ya. 20.000 orang yang tadinya tidak masuk prioritas untuk dibukakan akses energi gitu ya. Jadi kebayang 20.000 ini mungkin kalau kita ya kasarnya begini ya, kita yang berada di kota itu kalau mati lampu dibilang mati listrik, dibilang nyala-nyala 8 jam lagi itu stres ya. Ini panas ya kan. Panas, nggak bisa kerja dan lain-lain. Tapi mereka bahkan nggak tahu tahun ini apakah tahun depan ataukah 5 tahun lagi akan menerima listrik, maka mereka tadinya nggak tahu dan sekarang terbantu oleh proyek akses ini gitu. Kak Sherry, apa manfaatnya yang utama yang akhirnya digunakan oleh masyarakat yang akhirnya menerima energi listrik ini? Yang terutama mungkin untuk anak-anak ya di lokasi tersebut, mereka bisa memperoleh dengan adanya listrik bisa belajar yang tadinya mungkin terbatas karena pakai mungkin lampu listrik atau genset. Dengan adanya PLTS kan mungkin jadi lebih lama waktunya. Lalu dari sisi perekonomian juga kita sudah identifikasi ekonomi warga yang bisa mendapatkan manfaat. Jadi misalnya ada desa yang terletak di kepulauan. Nah, nelayannya itu jadi bisa menyimpan hasil tangkapannya karena sudah ada es misalnya ya yang dihasilkan dari peralatan yang akibat adanya listrik itu. Atau misalnya di desa-desa, salah satu targetnya adalah di NTT, jadi ibu-ibu dapat misalnya menenun di waktu malam. Kalau sebelumnya mungkin hanya di siang hari karena bergantung kepada cahaya matahari, tapi mungkin setelah selesai mengurus keluarga, kalau mereka masih mau menenun juga bersama kelompok wanita, sudah ada penerangan. Dan untuk berjalan di kampung juga ada penerangan sehingga lebih aman. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Dan mungkin belum memadai sebenarnya ya. Dengan apa yang dicapai itu pun sebenarnya kalau saya lihat kan tadi Kak Sherry memberikan contoh banyak banget, anak-anak yang menikmati, orang tuanya juga menikmati, dalam arti langsung digunakan untuk produktif juga dan lain-lain. Itu saya rasa masih kurang kali ya listrik yang tersedia melalui pembangkit yang ada sekarang. Yang disediakan ya mungkin semaksimal mungkin, tetapi ya tidak bisa seboros kita ya yang ada di kota. Jadi ada kuota-kuota tertentu, tetapi memang cukuplah dirasa berdasarkan hasil studi kelayakan yang sudah dilakukan, desa tersebut bisa mendapatkan akses listrik di seluruh rumah yang ada di desa tersebut. Dan pastilah. Juga selain itu juga pusat layanan warga dan juga mungkin usaha yang akan dilakukan oleh warga. Iya pasti, kalau bisa lebih lagi pasti akan dimanfaatkan lebih lagi pastinya, tapi dengan segala keterbatasan yang ada itu pun saya yakin sudah disyukuri juga oleh masyarakat di desa yang akhirnya bisa mendapatkan energi tersebut. Makasih Kak Sherry. Saya beralih ke Kak Liza. Makasih. Kak Liza, saya ingin tahu mengenai SRI Women. Nah, mengapa
Kaliza dan teman-teman ini merasa bahwa memang harus ada forum khusus nih bagi kelompok muda dan kelompok perempuan seperti SRI Women ini, dan seberapa penting mungkin bisa kita sadari keterlibatan kelompok muda dan perempuan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini dan juga energi bersih. Ya, terima kasih Mas Timothy atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya saya mau merespon dulu ya tadi dari surveinya Bu Indah. Itu sebenarnya jujur saya kaget sih Bu. Ternyata memang kok pesimis ya gitu. Maksudnya kan umur-umur yang muda itu harusnya itu yang lebih optimis gitu ya. Dan juga sebenarnya memang kalau saya sendiri sih melihatnya Bu, itu pasti akan berganti generasi begitu, dan juga nanti pasti kita juga, saya pun termasuk akan berkeluarga gitu, akan punya anak cucu, dan juga saya nggak mau nih nanti kalau misalnya planet dunia kita udah hancur, saya belum punya cukup uang untuk pindah planet gitu ya. Jadi memang concern tentang perubahan iklim, lalu concern tentang bagaimana kita bisa shifting untuk menggunakan energi terbarukan itu memang sangat dekat dirasakan sih kalau untuk mungkin saya dan juga teman-teman saya juga gitu. Dan saya harap semoga surveinya itu tidak di Indonesia ya Bu Indah ya, karena hancur nanti akan dunia ini. Untuk melanjutkan pertanyaannya Mas Timothy tadi, sebenarnya salah satu alasannya itu juga bergerak dari situ sih Mas, karena kita juga melihat adanya urgensi bahwa planet kita ini tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Ada banyak sekali PR, dan kita juga yakin ya memang walaupun kita masih muda, mungkin belum bisa menjadi stakeholder yang bisa mengambil keputusan seperti di pemerintahan begitu, tapi kita juga bisa membantu dari segi-segi yang lain. Dan juga mungkin sedikit cerita ya tentang Society of Renewable Energy. Itu awalnya dirintis oleh teman baik saya sendiri, itu mesin ITB juga 2016, satu angkatan. SRI ini awalnya didirikan di ITB, lalu tiba-tiba kurang dari 2 tahun itu sudah berkembang di 34 universitas di Indonesia, di mana itu penggerak-penggerak dan pionirnya itu pun anak-anak muda begitu, yang masih seumur-umuran mahasiswa gitu. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari pergerakan SRI, sepertinya ya dari Indonesia itu kita masih ada harapan sih untuk bisa maju ke arah yang lebih baik gitu, karena memang antusiasmenya itu sangat tinggi. Nah, untuk ke SRI Women itu sendiri, itu dia terbangun karena sebenarnya selain untuk melihat bahwa energi terbarukan itu atau energi bersih itu penting, namun kita jangan pernah lupa tentang gender equality dan social inclusion. Karena kalau misalnya kita lihat ya dari SDGs yang sudah diberikan oleh PBB, itu salah satunya kita sudah mempertimbangkan inclusivity, resiliency, safety. Jadi sebaiknya peran perempuan di sini itu juga jangan dilupakan. Karena berdasarkan data pun sebenarnya nanti sama juga sejalan dengan surveinya Bu Indah tadi Bu, ternyata sebenarnya di tahun 2025, 3 tahun lagi itu jumlah pekerjaan di bidang energi terbarukan akan meningkat sebesar 3 kali lipat, menjadi sekitar 25 juta pekerja gitu. Dan juga nanti kita kan juga sebagai konsumernya yang itu anak muda gitu ya, kita pakai listrik, mungkin nanti kita pengen bangun rumah sendiri, milenial udah mulai nyicil rumah itu pengen pakai solar PV gitu. Jadi memang kita juga sebagai consumer dan juga sebagai penggeraknya gitu. Nah, oleh karena itulah Society of Renewable Energy itu juga terbangun oleh karena banyak urgensinya seperti itu. Nah, untuk SRI Women itu sendiri memang fokusnya itu lebih ke meningkatkan gender equality itu sendiri Mas Timothy, karena memang partisipasinya pada saat ini perempuan itu masih jauh di bawah partisipasi laki-laki sebesar 30%. Padahal tadi kan sebenarnya dilihat dari potensinya jumlah pekerjanya itu meningkat. Tapi kenapa sih kita masih belum mencapai kesetaraan ini gitu? Karena ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Udah ada beberapa survei, salah satunya itu ada report dari IRENA yang dia terbaru keluar, bahwa sebenarnya kenapa sih perempuan itu masih belum banyak terlibat di ranah-ranah energi terbarukan dan energi bersih itu karena pertama karena ada sosial, ada norma-norma sosial dan kultural yang terjadi di masyarakat gitu, bahwa sebenarnya sepertinya perempuan itu masih melihat, saya tidak bilang semua perempuan ya, tapi kebanyakan gitu, masih melihat bahwa ranah atau sektor energi itu masih berada di bidang yang maskulin gitu. Saya harus menjadi engineer dulu nih, harus bergerak di bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dulu supaya saya bisa berkontribusi. Padahal sebenarnya faktanya kita membutuhkan banyak peran-peran perempuan dan pemuda di luar dari STEM gitu. Seperti contohnya dari finance, dari marketing, dari branding, communication, bahkan yang arrange acara ini kan juga
human resource juga terlibat gitu. Tidak semuanya harus berada di bidang engineering gitu. Jadi sebenarnya peran dari SRE Women ini itu salah satunya sudah ada beberapa building blocks, diantaranya ada capacity building, ada research, dan salah satunya yang terpenting itu adalah advocacy. Bagaimana kita bisa meliterasi kepada perempuan-perempuan di Indonesia untuk ranahnya itu mahasiswa dan juga yang profesional yang baru-baru lulus tapi masih pengen ke ranah energi terbarukan tapi dia tidak punya background yang cukup, itu kita bisa mewadahkan gitu Mas. Oke. Memang tidak boleh membatasi diri dan melihat ruang itu sempit gitu ya. Maksudnya energi tidak, not only about engineering gitu atau engineering stuff, mechanical gitu. Saya ingat soalnya di era saya kuliah itu satu angkatan mesin itu bisa 1 atau 2 perempuan saja gitu. Iya betul. Nggak tahu sampai sekarang begitu, mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin sekarang ya masih sangat 10, di bawah 10% masih mati. Di bawah 10%, iya. Jadi sering sering terasa Mas Kli, tapi itu dia, kita mencoba di sini juga untuk mungkin Kalita juga mencoba menyampaikan bahwa enggak lantas peran perempuannya berhenti gitu, sangat bisa berperan dalam bentuk-bentuk yang lainnya juga, sambil kita menantikan lebih banyak lagi perempuan di bidang STEM gitu kan, dalam kedepannya kesempatan lebih besar. Jadi itu membuka mata kita juga, buat saya juga harusnya ya kenapa harus berhenti di situ, benar. Jadi kita akan pegang itu. Nah saya lanjutkan lagi, ada Kajo. Kajo juga habis baru dari NTT, benar ya Kajo ya? Baru balik. Tapi saya kan udah sering juga keliling-keliling ngelihat Indonesia, jadi fokusnya Kajo juga nih, melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya. Nah setelah berkesempatan mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini melihat kondisi kemiskinan di Indonesia dan juga khususnya mungkin untuk Indonesia di bagian tengah dan timur gitu. Apa yang Kajo bisa petik gitu dalam arti, oh ternyata ini yang membuka mata saya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di sini gitu. Kalau saya mah udah jujur dari kan saya udah nge-content creator selama 10 tahun ya. Hal pertama yang saya lakukan setelah pensiun dari dunia YouTube ini adalah saya langsung bangun sekolah di NTT. Jadi hal pertama yang saya lakukan. Kenapa langsung gitu tuh? Apa? Kenapa langsung itu that's gonna be yang pertama gitu? Kenapa itu? Oke, karena sebenarnya waktu itu ada rencana sebagai video terakhir kita di YouTube, kita tuh mau bangun sekolah. Karena kita tuh mau raise awareness dari segi entertainment, bahwa ketimpangan termasuk SDGs lah, itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita lihat dari entertainment Indonesia, selalu yang difokuskan adalah cinta, sensasi, dan lain-lain. Sedangkan hal yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup itu jarang sekali dibahas di entertainment kita. Nah, jadi tadinya kita mau buat video terakhir kita nih, the video yang paling gong, video paling terakhir Skinny News 24 di YouTube, adalah untuk bangun sekolah. Tetapi karena kita telah menghabiskan terlalu banyak dana untuk video-video sebelumnya, rencana tersebut gagal. Terlanjur ya, oke. Jadi gagal ya. Jadi kita bikin video lain yang kita berharap juga impactful. Nah, tetapi itu lumayan menghantui saya loh, bahwa kita nggak jadi membuat hal ini. Jadi setelah break sebentar, sekitar sebulan setengah, saya langsung kembali lagi ke misi saya tadi untuk ngebangun sekolah, dan sekarang sedang dibangun sebuah SMP di daerah Kabupaten Sika di NTT. Nah, itu kalau nggak salah kan memang membuka kesempatan bagi yang lain juga untuk ikut berdonasi, benar ya, untuk membangun sekolah itu. Menanggapi reaksinya gimana tuh? Menanggapi reaksi dari orang-orang yang mau membantu juga tuh. Mungkin ada beberapa yang diajak bicara juga tuh oleh Kajo. Iya, jadi emang pembangunan ini bukan dari saya sendiri, banyak banget yang turut membantu. Mereka tuh senang bahwa ada voice. Saya pribadi, saya ini orangnya setengah NTT, setengah Manado. Walaupun dari kecil saya ini, karena mama diplomat, jadinya diajak keliling dunia, dan juga kalau balik ke Indonesia juga berbasisnya di Jakarta kan. Mereka senang bahwa ada voice dari Indonesia Timur yang memiliki numbers, yang memiliki exposure melakukan hal seperti ini. Jadi pas saya buka ide ini, langsung banyak banget dukungannya, gitu. Semua orang langsung mendukung dari sini.
Dan dugaan gue nih Kak Jo, Ya. pasti banyak anak-anak mudanya kan. Nah ini loh kesadaran anak-anak muda, keinginan anak-anak muda gitu loh. Itu Justru sebenarnya yang saya paling kaget. energinya ada. Benar, itu justru yang saya paling kaget. Jadi yang sangat amat langsung responsif dan vokal masalah ini adalah anak-anak muda, anak-anak kuliah ke bawah. Bukan berarti yang sudah bekerja first jobbers dan juga yang udah lebih lanjut lagi ya nggak turut menyumbang. Tetapi emang anak muda nih 28, 29 and under itu cepet banget untuk hal ini. Mereka emang sangat amat peduli tentang hal ini. Cuma masalahnya mereka tuh nggak tahu harus kemana untuk turut berkontribusi terhadap masalah ini. Itu aja sih. Ini mungkin menanggapi survei yang tadi dikeluarkan Bu Indah tuh, Bu Indah. Banyak yang khawatir kan, banyak yang khawatir. Tapi di sesi Kak Jo ini terjawab. Mereka khawatir tapi nggak tahu harus disalurkan kemana kalau saya mau menjadi bagian dari perubahan tersebut. Itu mungkin ya, ini saya bisa jadi menebak gitu. Tapi at least kan kita bisa merasakan energinya besar nih. Saya yakin dari mereka yang bergabung di sini, bisa bergabung di sini meluangkan waktu, meluangkan perhatian aja, buat saya itu sebuah energi yang sangat-sangat besar dan sangat bisa menjadi sesuatu yang sangat positif gitu, asal benar-benar bisa terliterasi dengan baik, bisa diarahkan dengan baik gitu, dan ini bisa berdampak bagi Indonesia. Saya nggak tahu ada berapa yang bergabung di sini, tapi saya yakin 1-2 pun yang bisa membawa perubahan, yang bisa membawa kemajuan itu bisa berdampak banyak bagi masyarakat. Benar nggak, Kak Jo? I mean, you're only one person, Anda hanya satu orang dan mencoba menggalang dana, mencoba turun langsung ke lokasi. Satu orang ngaruh nggak? One person helps, tapi gini ya, siapapun yang mulai hal seperti ini, it will be an inspiration to others. Jadi jangan pernah mengira bahwa kalau saya sendiri ini nggak ada efeknya. Pasti banyak orang akan tergerak. Sebagai contoh, dulu emang sepertinya ya, ini bahkan YouTube juga bilang, kita ini YouTuber pertama di wilayah Asia yang ngasih beasiswa. Setelah itu terjadi, banyak YouTuber melakukan hal yang serupa di bidang pendidikan. Jadi emang ketika ada satu yang sadar dan mulai, dan kebetulan sedang disorot, efeknya tuh akan, the ripple effect is unreal. Semua orang akan mulai karena mereka ngeliat, oh ada bidangnya juga, ada peluangnya juga di sini. Jadi menjadi inspirasi, padahal saya yakin nggak pernah kepikiran pada saat kita bikin biar orang lain bikin tuh nggak pernah. Ya udah kita bikin kan pada waktu itu kan gitu, nggak kepikiran juga, nanti pasti ada yang ngikut, nggak kepikiran juga. Tapi ya that's itu kekuatan dari dorongan, baik itu 1 atau 2 orang juga. Thank you Kak Jo. Saya kembali lagi ke Pak Pandu nih. Pak Pandu, ini kan kita berbicara mengenai apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, terutama untuk mendorong menggunakan energi baru terbarukan dan khususnya energi bersih di sini. Nah, sebenarnya kita harus tahu juga nih Pak Pandu, yang tersedia buat kita realistisnya tuh di masa depan tuh seperti apa sih? Di masa depan dalam arti dalam waktu dekat gitu ya, Pak Pandu. Karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga, bahkan negara-negara maju juga kalau berbicara mengenai penggunaan sumber energi mereka masih sangat bergantung pada sumber energi yang bukan energi yang terbarukan, apalagi gitu Pak Pandu. Apa sih yang tersedia bagi anak-anak muda ini? Apa yang harus mereka lihat ke depannya yang akan menjadi pilihan mereka untuk sumber energi bersih ini di Indonesia? Terima kasih Mas Timothy. Tadi kami mungkin menanggapi surveinya Mbak Indah tadi. Itu sebenarnya kita nggak perlu pesimis ya untuk teman-teman yang anak-anak muda ini, karena manusia itu kan beda dengan dinosaurus. Kalau dinosaurus dulu ada perubahan lingkungan, diam saja hanya punah. Kita itu sudah banyak melewati hal-hal yang katastrofik tingkat dunia, itu kita selamat sampai sekarang. Karena manusia itu adaptif. Yang pertama, kita dulu tahu adanya ozon ya, isu ozon, kita selamat. Tapi itu memang ada koordinasi tingkat dunia untuk mengantisipasi atau menyelesaikan isu ozon itu. Terus yang kedua, dulu ada isu namanya bensin timbal yang meracuni darah-darah kita, nanti dia bikin kita IQ-nya turun. Tetapi itu juga bisa diselesaikan dengan mengganti bensin timbal itu dengan bensin yang tambah timbal. Nah, sekarang kita menghadapi namanya isu setelah COVID ini adalah isu pemanasan global, perubahan iklim lah.
itu bisa akan kita hadapi. Memang perlu koordinasi tingkat global dan itu lebih sulit dari isu-isu yang kemarin kita hadapi. Karena kalau dulu isu ozon itu hanya kita bicara industri refrigeran, isu bensin timbal hanya bicara industri migas, tetapi isu pemanasan global ini menyeluruh mengenai seluruh sektor. Itu ada sektor energi yang sekarang kita bahas, dari mengubah dari energi berbahan bakar fosil menjadi energi yang lebih berkelanjutan yang bersih, EBT, kemudian industri manufaktur, industri pertanian, dan industri transportasi yang harus kita menjadikan green, kita bikin green. Nah, itu memang karena tantangannya lebih besar, maka usaha kita pun harus lebih keras lagi. Kalau terkait dengan Indonesia, Indonesia ini diberkahi oleh Tuhan ya, sumber daya EBT yang sangat banyak. Pertama, matahari itu bersinar 12 jam sehari, kemudian angin juga ada, kemudian air juga melimpah, arus laut juga melimpah juga, panas bumi juga termasuk yang resource-nya tertinggi di dunia, dan lain sebagainya. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan dengan teknologi yang ada, dan memang ada beberapa constraint di spesifik secara technical maupun financial, tapi secara kita bisa menyelesaikan itu karena kita punya banyak universitas yang memahami tentang technical dan masalah finance. Itu mungkin Mas, temati yang dapat kami. Oke, dan sumbernya memang banyak, tapi itulah yang mungkin kita tunggu kapan ya ini bisa benar-benar kita memaksimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan ini. Ini sebenarnya saya masih mau nanya lagi, tapi saya lihat pertanyaan udah banyak yang masuk gitu. Jadi saya mungkin akan memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah mengirimkan pertanyaan. Setidaknya udah ada 15 nih yang saya lihat dari Q&A. Beberapa pertanyaan ini saya sempat lihat tadi menarik-narik sih sebenarnya. Nah, saya ingin membacakan salah satu pertanyaan ya. Mungkin nanti boleh dibantu oleh panitia. Tapi ada pertanyaan yang menarik mengenai ini nih. Ini buat Ibu Indah nih. Potensi gerakan atau bisnis untuk anak muda yang mendukung renewable energy dan pengurangan poverty. Ini menarik juga nih dari Putri Salsabila, Bu Indah. Ya, terima kasih. Mungkin kalau potensi, ya tetap 4 itu tadi ya. Potensi anak muda itu tetap balik lagi ke 4 role itu tadi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang konsumen, itu sebenarnya dalam keseharian kita semua, kita bisa melihat nih, mana produk-produk atau jasa yang sudah menuju ke clean energy gitu misalnya. Udah banyak beberapa perusahaan yang punya target. Ya mungkin kalau saat ini kalau hasil atau implementasi mungkin belum terlalu banyak, tapi kalau target itu sebenarnya suatu langkah awal ya, ketika perusahaan udah punya target, oke tahun segini kita akan renewable energy. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang sudah seperti itu. Kemudian tadi sebagai green jobs, sebagai manpower-nya mungkin bisa ya ambil jurusan-jurusan yang itu tadi yang ke arah clean energy misalnya. Itu kalau nggak salah Amerika kita coba cari. Nah, kemudian tadi sebagai literasi itu tadi kita semua di sini kayaknya berperan ya untuk meningkatkan literasi anak muda dalam clean energy itu tadi. Terus kemudian sebagai iya. Terus kemudian sebagai entrepreneur sendiri, nah ini juga menarik nih karena nggak banyak entrepreneur, nggak semua orang bisa jadi entrepreneur, tapi sekalinya dia jadi entrepreneur tadi mungkin Mas Jo ya, itu bagus banget. Nah, itu mungkin bisa jadi panutan. Ya itu, kita mendapatkan inspirasi dari Kak Jo tadi. Sekali lagi, Kak Jo-nya cuma melakukan tanpa berpikir ada yang ngikutin, tapi ya moga-moga nanti ada yang ngikutin juga nih langkah-langkahnya. Saya ke pertanyaan lagi nih, sudah ada pertanyaan dari Christian Herdiansyah. Bagaimana cara yang efektif untuk melibatkan anak-anak muda di Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan? Ini mungkin saya ke Kak Liza dulu kali ya, untuk mau menanggapi, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Kalau dari saya sih lihat ya, gimana sih caranya kita bisa menyasar anak muda, berarti kan di sini objektifnya pasarnya itu adalah anak muda. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang, dilihat
tren secara anak mudanya itu seperti apa. Mungkin akan melibatkan anak muda itu sendiri gitu untuk mendekati atau melakukan approach-nya. Mungkin akan ada strategi dari atas gitu. Oke, dari pemerintah membangun strategi, dari perusahaan membangun strategi. Tapi menurut saya pribadi, siapa sih yang paling bisa mengerti anak muda? Ya dari anak muda itu sendiri begitu. Jadi lebih dilihat trennya itu seperti apa sih, Mas Timothy, dari sudut pandang atau kacamata anak muda begitu. Dan sekarang kan emang trennya itu lagi dari sosial media gitu. Jadi pasti anak muda yang jago marketing yang tadi saya bilang gitu. Sebenarnya kita untuk membangun advocacy nggak bisa hanya dari engineering aja gitu. Dari anak-anak yang jago branding, jago marketing, itu mereka jago banget sih untuk menarik engagement dari orang-orang gitu, Mas. Engineer-nya mau sepintar apa kalau disuruh bikin video sosial media gak menarik, bisa, jangan deh gitu, gak kebayang sama sekali. Yang trennya itu seperti apa pasti anak-anak yang kreatif lah, yang mereka tuh tahu. Iya benar juga. Jadi itu ya kenapa. Jadi jangan pernah merasa minder. Oh saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Tapi pasti kita punya kemampuan lain, kita punya keahlian lain, dan jangan-jangan justru support kita yang tidak berkaitan langsung secara teknis itu yang sedang dibutuhkan saat ini gitu. Kak Sherry mungkin mau menambahkan bagaimana melibatkan anak-anak muda dalam energi baru dan terbarukan ini. Mungkin sudah ada pengalaman juga kan dari Agnes? Iya. Sepakat sih sebenarnya, setuju juga seperti yang sudah Kak Lisa jelaskan tadi ya, bagaimana kita melibatkan tergantung dari juga ketertarikan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau untuk seperti yang tadi kita dengar dari Kak Jo juga ya, bagaimana suara dari satu orang tuh bisa merubah banyak, mengajak orang untuk ikut serta. Jadi anak-anak muda juga bisa membantu mempromosikan hal-hal ini melalui sosial media mereka, sehingga lebih banyak orang yang terpapar mengenai informasi ini. Lalu juga kesempatan untuk mengembangkan usaha startup ya di sektor energi bersih. Jadi sebenarnya sudah lumayan banyak startup lokal nasional yang mendapatkan dukungan dari pihak swasta. Jadi kayak bisa mengembangkan solar panel, lalu juga menggunakan limbah kelapa sawit juga dikonversi menjadi sumber energi. Ada juga contoh startup untuk ekosistem hunian sementara yang ramah lingkungan. Jadi sektor-sektor ini mungkin bisa dijadikan fokus baru ya bagi anak-anak muda yang ingin mengembangkan startup. Lalu juga bagi yang masih di sekolah nih, mahasiswa-mahasiswa mungkin bisa mengambil riset terkait pengembangan energi bersih itu sendiri, atau opsi-opsi yang bisa diusulkan untuk menghapus kemiskinan, sehingga lebih banyak opsi teknologi yang mendorong pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan yang bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi kalau dari sisi akses sendiri memang karena kami baru, yang sudah dilakukan sejauh ini adalah merekrut anak-anak muda untuk menjadi patriot energi yang ditempatkan di 23 desa tempat akses akan membangun PLTS ini, dan mereka yang akan mendampingi masyarakat dalam prosesnya. Dan saya juga ingin menyapa nih, ada teman-teman Patriot Energi sebenarnya, Bang Timothy yang hadir. Ya, saya kurang tahu dari mana nih, pakai aksesnya teman soalnya. Jadi ada dari beberapa desa akses yang sudah mendapatkan akses internet sebenarnya. Jadi akses bekerja sama dengan Kominfo, di mana akses menyediakan listrik, dan Kominfo nantinya memberikan akses internet, dan internet ini akan membantu remote monitoringnya PLTS tersebut, tetapi juga pastinya akan membantu warga untuk mendapatkan akses informasi. Jadi kalau misalnya nanti di daerah tersebut mau jualan gitu ya, jualan online, kan mereka juga sudah punya akses gitu. Jadi mungkin itu yang bisa ditambahkan, Mas Timothy. Makasih. Oke.
Oke, makasih. Ini peringatan sedikit ini tampaknya koneksi saya tiba-tiba agak ngedrop nih. Jadi kalau tiba-tiba terputus kayak sepertinya Mbak Enggi akan mengambil alih sedikit sebelum saya terkonek lagi. Agak terputus-putus soalnya saya tadi. Nah, tadi udah sempat mengenai Patriot Energi. Ini melibatkan Pak Pandu juga nih, jajarannya juga. Pak Pandu mungkin boleh cerita juga tuh pelibatan generasi muda dalam penyediaan listrik melalui Patriot Energi. Bentuknya seperti apa dan mungkin apa yang bisa ditiru juga oleh teman-teman muda di sini, Pak Pandu? Betul, Mas Timothy. Sebenarnya Patriot Energi sudah pernah kita lakukan tahun 2015 dan 2016 dan hasilnya itu sangat positif ya, karena terus terang isu keberlanjutan di PLT EBT ini memang suatu isu yang mendasar. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu mengelola PLT EBT ini menjadi lebih berlanjut, karena kita tahu bahwa PLT EBT ini adalah teknologi yang lumayan canggih. Terus bagaimana mereka mengelola, karena juga operation cost-nya juga lumayan. Yang kedua, masalah di awal di perencanaannya. Jadi kita harus tahu bagaimana kebutuhan demand dari masyarakat sebelum kita memberikan sesuatu atau pembangkit kepada masyarakat. Jangan sampai pembangkit itu kurang optimal untuk melayani masyarakat. Tapi isu keberlanjutan ini memang sesuatu yang menjadi dasar kenapa Patriot ini penting. Daerah-daerah yang ditanganin atau didampingin oleh Patriot itu biasanya lebih berlanjut pembangkitannya daripada daerah-daerah yang tidak ada Patriot energinya waktu pembangunannya. Karena mereka itu bisa mengencourage penduduk desa untuk membuat suatu lembaga pengelola untuk mereka bersepakat bagaimana cara pengelolaannya, iurannya dan sebagainya, dan siapa-siapa yang harus dihubungi saat terjadi permasalahan di pembangkit tersebut. Dan kemudian ini dilanjutkan oleh Mbak Seri dan teman-teman untuk membuat Patriot Energy Access terhadap 23 desa tadi. Termasuk kami juga sedang bekerjasama dengan IBK untuk membentuk lagi Patriot Energy di tahun 2021 ini sebanyak 100 orang yang sekarang dalam masa pelatihan yang nanti akan dikirim ke beberapa lokasi di Indonesia. Tugasnya di samping untuk mendampingin proses pembangunan PLT EBT, juga mendampingin adanya pembagian talis tabung listrik atau ABDAL di daerah-daerah terpencil seperti di Papua, sekaligus membentuk lembaga pengolah dan juga melakukan survei potensi EBT di lokasi-lokasi di daerah 3T, sehingga nanti kemudian akan menjadi bahan kami untuk bisa membangun PLT EBT agar bisa menyediakan kelistrikan yang lebih berlanjut yang bersih ya, terutama yang bersih kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi mungkin itu masih akan terus berlanjut. Oke, makasih Pak Pandu. Saya ke Kak Jo, tadi sebenarnya pertanyaannya ini saya ingin tahu juga nih dari sisi Kak Jo terkait dengan bagaimana cara efektif melibatkan anak-anak muda dalam pengembangan energi terbarukan. Paling tidak tadi kan dari panelis lain sudah menjawab bahwa memang anak muda ini perlu pendekatan yang khusus, apalagi sekarang tuh sudah berbeda cara komunikasinya gitu, salah satunya melalui sosial media. Nah, Kak Jo dalam video-video maupun dalam bentuk sosial media lainnya, justru saya lihat selalu ada call for action-nya itu, selalu ada. Nah, bagaimana tuh? Mungkin boleh kasih saran juga pada teman-teman di sini, bagaimana agar anak muda mau lebih dilibatkan? Apa sih yang akan menarik anak-anak muda itu, baik itu dalam sisi menarik agar lebih perhatian terhadap lingkungan atau secara khusus energi terbarukan, apa tapi yang unsur yang kita tidak boleh lupakan tuh apa? Setuju banget. Jadi emang ini sebuah masalah ya. Soalnya kan biasanya anak-anak muda tuh dengar masalah ini di sekolah. Tapi ketika mereka pulang, ujung-ujungnya entertainment mereka atau nggak mereka main game, ujung-ujungnya masalah yang penting ini terlupakan karena ujung-ujungnya ada masalah yang lebih seru dan mereka ada hal yang lebih seru yang mereka lakukan. Jadi pelajaran-pelajaran yang nempel di edukasi ini ujung-ujungnya nggak sinkron dengan kehidupan aslinya. Nah, biasanya kan anak muda tuh tergerak ketika apa yang dia pelajari dan apa yang dia jalankan tuh satu jalan. Nah, makanya kayaknya dari dulu saya
pingin banget, banyak banget entertainer ternama, YouTuber ternama, Instagramer ternama, untuk mungkin digandeng pemerintah atau dari kesadaran diri sendirinya untuk ngebahas hal-hal seperti ini. Karena jujur hal-hal seperti ini tuh penontonnya nggak banyak. Cuma penontonnya bisa banyak ketika lebih dari satu aktor bermain di sini gitu. Dan aktor di Indonesia tuh sedikit banget. Kita mungkin kalau ke negara-negara lain sudah banyak gitu. Misalnya, oh pemain basket ini vegan. Oh dia pemain basket utama dunia tapi dia vegan. Jadi semua orang langsung sadar, oh saya bisa juga dengan saya vegan, saya juga bisa jadi atletis. Itu kan hal yang sangat mudah dicerna daripada teori energi baru dan terbarukan. Banyak orang juga bisa masuk dari teori. Tapi kan lebih banyak hal simple tuh yang anak-anak bisa langsung relate. Nah itu dia, kalau kita bisa tapin ke sosok-sosok yang dikagumi anak muda ini, dan pesan-pesan ini diselipkan di sana, kayaknya bakal sangat efektif. Soalnya pelajaran saja di sekolah itu nggak cukup. Bagaimana ya memasukkan itu dalam keseharian gitu? Karena benar sih, kalau kita bicara itu diajarkan di sekolah, ya itu terasa seperti misalkan gini, pelajaran sejarah aja. Pelajaran sejarah itu penting kita pelajari di sekolah, tapi kan kita mungkin ya sudah sangat berbeda, dunia yang begitu keluar sekolah sudah sangat berbeda, itulah pelajaran sejarah begitu, dan itu jadinya sering juga ya menjadi sebuah pelajaran saja gitu di sekolah. Nah hal-hal seperti ini juga jadinya ditinggalkan gitu karena begitu keluar seperti Kak Jo bilang tadi, mereka nggak lihat lagi gitu. Nah apa sih yang harus dilakukan agar memang kesadaran bahwa energi baru dan terbarukan ini adalah masa depan kita dan kita membutuhkannya karena kita tidak ingin punah, sesederhana itu, agar bisa menjadi keseharian gitu. Ini mungkin pendapat dari semuanya juga nih. Mungkin Kak Jo, apa ya yang cara membuatnya itu gimana ya? Atau apa yang harus dilakukan untuk lebih menanamkan kesadaran lingkungan ini, terutama dalam hal energi, ke dalam keseharian anak muda? Ya ada dua faktor sih. Menurut saya ada faktor internal. Pertama, mereka benar-benar harus sadar bahwa dunia ini akan menjadi milik mereka. Kalau ada dunia ini, apa yang mereka miliki? Itu satu, harus ada faktor internal. Nah, yang kedua itu sebenarnya eksternalnya sih. Nah, eksternal tadi kan, gimana cara bikin ini relatable? Ya, salah satu contoh baik, tadi video yang ditunjukin di awal tuh yang ada dinosaurus masuk. Itu keren. Itu keren kan? Itu sebuah video yang relatable dan fresh gitu untuk masyarakat, apalagi untuk anak muda. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang harus lebih di-boost untuk keluar, untuk ada di social media space kita, daripada cuma sensasi, drama siapa, drama karantina, apalah. Hal-hal seperti ini tuh yang sangat penting menurut saya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Coba saya baca lagi. Pertanyaan berikutnya ini dari ini dari Aditya Yudhistira. Terima kasih atas dukungan untuk PLTS di Sulawesi Barat, di Mamuju dan Mamasa. Izin bertanya terkait pengelolaan PLTS tersebut nantinya. Tertarik ide Pak Pandu terkait bagaimana multi pihak bisa sama-sama mengelola, karena kalau dilepas ke masyarakat sepenuhnya akan rawan untuk keberlanjutannya. Nah, ini mungkin dari Kak Sherry mungkin ya. Bisa membantu menjawab, dan juga nanti Pak Pandu mungkin bisa membantu juga. Iya, terima kasih. Nah, ini salah satu kawan kita yang perlu disapa dari Mamuju karena menjadi salah satu target dari proyek akses itu sendiri. Tadi sempat lihat di chat, ada yang dari Kalimantan Tengah, ada yang dari NTT juga bisa bergabung, senang. Dan mengenai pengelolaan dari PLTS itu sendiri, memang nantinya diharapkan teman-teman ini dapat mendampingi desa dalam membentuk BUMDes, badan usaha milik desa, dan juga PLD untuk mengelola, dan nantinya tentu mereka bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan agar PLTS-nya dapat terkelola dengan baik. Mungkin bisa ditambahkan mungkin ya oleh Pak Pandu juga. Pak Pandu mungkin mau menambahkan, silakan Pak Pandu. Terima kasih Mas Timothy, menyambung Mbak Sherry. Memang betul masalah keberlanjutan terhadap PLT-BT di desa 3T terutama ya, kan 3T, karena kita tahu bahwa desa 3T ini kemampuan untuk membayar, kemampuan untuk iurannya itu kan kecil, sehingga sedangkan kita tahu bahwa OPEX-nya PLTS ini juga termasuk mahal. Dan betul seperti Mbak Sherry, terutama
Patriot Access ini emang dilatih salah satunya untuk membentuk BUMDes dan juga membangun ekonomi produktif di tempatnya. Biasanya yang survei dari kami yang pernah kita bangun di 700 tempat di Indonesia yang pernah dilakukan oleh Ditjen BTKE, yang desa-desa yang mempunyai ekonomi produktif ini biasanya lebih berlanjut, masih berlanjut sampai sekarang. Tetapi desa-desa yang tidak ada ekonomi produktif, artinya listriknya tidak untuk ekonomi produktif, memang agak kesulitan untuk berlanjut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengenerate revenue atau iuran untuk merawat itu. Karena untuk iuran sendiri, kan mereka 3T, untuk iuran yang besar pun agak sulit ya, karena mereka itu punya kemampuan terbatas untuk membayar iuran. Nah, di sini harus ada pembiayaan lain apabila mereka tidak punya kemampuan untuk merawat, iuran untuk merawat, yaitu pertama dengan ekonomi produktif, yang kedua dengan dana desa. Dana desa itu bisa untuk dilakukan peraturannya oleh Permendes, itu boleh untuk memelihara atau membangun PLT EBT. Namun 2 tahun ini memang prioritasnya adalah untuk penanganan dampak COVID, sehingga agak sulit untuk mengalokasikan itu. Akan tetapi mungkin setelah COVID ini selesai, itu bisa tinggal kesepakatan musyawarah desa untuk mengalokasikan itu untuk keberlanjutan dari pembangkit-pembangkit tadi. Terus bisa juga melalui bantuan-bantuan dari lembaga donor seperti Mbak Seri dan UNDP ini membantu dari segi capex-nya ya. Dari segi capex-nya sudah sangat terbantu sehingga masyarakat tidak hanya bicara masalah OPEX-nya saja. Dan tadi Patriot Energy Access ini membantu untuk membuat lembaga pengelolanya juga menentukan kira-kira iurannya berapa dan juga membentuk namanya ekonomi produktif di sana juga. Nah, jadi memang tidak bisa kita melepas itu hanya kepada penduduk desa saja. Tidak. Karena membangun 3T itu harus heavy subsidi ya. Artinya PLN pun tidak mau masuk ke sana. PLN tidak mau masuk ke sana karena secara bisnis itu tidak menguntungkan. Apalagi kita bicara bisnismen yang lain, perusahaan yang lain. PLN sendiri tidak mau masuk, apalagi bisnis yang lain. Maka disitulah peran pemerintah harus turun tangan, karena listrik ini adalah barang publik. Pemerintah harus turun tangan apabila PLN maupun perusahaan lain tidak bisa melayani. Setuju. Saya lanjutkan lagi, makasih Pak Pandu. Saya lanjutkan ini sepertinya untuk Kak Liza cocok nih kayaknya nih. Tapi sayangnya dari anonymous nih pertanyaannya. Halo, mau bertanya, sebenarnya kan banyak riset-riset mahasiswa yang berkaitan dengan energi bersih. Namun kadang riset hanya bertujuan sebatas skripsi saja, yang penting lulus mungkin ya. Dan itu untuk implementasinya sendiri kurang bisa diimplementasikan di Indonesia, sehingga risetnya didevelop terus-menerus setiap tahun, namun tidak diimplementasikan. Nah, mungkin ada saran nih bagaimana agar hasil riset ini bisa lebih diimplementasikan dan benar-benar dipergunakan, dimanfaatkan begitu, agar bisa memberi dampak lebih. Kaliza. Oke, sebenarnya ini pas banget sih sama apa yang dosen pembimbing aku bilang, Mas Moti. Dulu tuh aku tuh mikir kayak skripsi ya, paling kayak cari topik yang gampang, cepet lulus, dapat A, udah gitu loh. Tapi terus seiring berjalan untuk hal itu. Iya, pasti ada fase itu gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, dosen aku nanya lagi ke aku kayak, kamu bikin skripsi 3 bulan, mau asal-asalan aja atau nanti skripsinya bagus, terus kamu jadiin paper, terus kamu bisa nambah portofolio. Jadi aku tuh mikirnya di time span yang sama, dalam 3 bulan itu, either aku produktif, menghasilkan sesuatu produk, atau ya udah aku nggak ada outputnya sama sekali gitu. Dan mungkin aku lebih melihat ke time efficiency aku ya, kayak udah capek-capek 3 bulan ngerjain skripsi, kalau ujung-ujungnya di perpustakaan doang nggak ada yang baca, sayang banget gitu kan. Jadi oke deh, akhirnya aku coba bikin skripsi yang akhirnya nanti bisa dipublish menjadi paper gitu. Itu kan lumayan ya, bisa nambah portofolio pribadi juga. Jadi sebenarnya balik lagi nih, harus ditanyain what's in it for you-nya apa gitu. Kamu harus dapat sesuatu dari sini, otherwise kayak secara 3 bulan tuh kamu kosong gitu, nggak ada output sama sekali. Atau mungkin kalau misalnya kamu mau yang lebih yakin, ya udah ikutan proyek dosen aja. Itu kan udah pasti diimplementasikan gitu loh hasil risetnya, kayak gitu sih.
Oke, ini sarannya juga. Jadi memang kita saling memperbaiki juga, dan saya yakin semakin bisa menunjukkan kualitas dari skripsi-skripsi tersebut juga pasti banyak pihak, baik itu pemerintah maupun swasta juga pasti akan mau mulai melirik ke sana dan mengimplementasikannya. Karena kalau bermanfaat kenapa tidak gitu, tanpa harus melihat apakah ini skripsi kah atau dari paper atau apapun itu. Sayangnya waktunya sebenarnya sudah saya baru sadar itu sudah 11.36 ya. Tapi saya ingin memberikan singkat saja closing statement dari seluruh pembicara, bagaimana agar kita youth ini dan khususnya mereka yang mengikuti acara kita hari ini bisa benar-benar melibatkan diri dan juga mengajak keterlibatan orang lain juga untuk fokus pada penggunaan atau dan pemanfaatan dan pengembangan energi bersih gitu. Saya mulai dari sesuai urutan tadi, Pak Pandu dulu terlebih dahulu, singkat saja, silakan Pak Pandu untuk closing statement-nya. Terima kasih. Masalah energi ini, terutama energi bersih untuk masyarakat ini memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ini harus melibatkan semua sektor, terutama generasi muda ya. Jadi masing-masing mengambil porsi dan melakukan yang terbaik di porsinya masing-masing. Dan generasi muda ini sangat penting karena yang akan menikmati itu adalah generasi muda, karena mereka adalah penerus-penerus kita, dan mereka yang akan menghadapi masa depan. Karena masa depan ini uncertainty, apalagi ada perubahan iklim, mereka lah yang akan mengalami dan mereka lah yang akan menghadapi. Maka penting sekali generasi muda untuk melibat dari awal untuk penyediaan energi bersih bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya. Saya persilakan untuk Ibu Indah closing statement-nya. Ya, terima kasih karena tadi untuk kolaborasi sudah disampaikan sama Mas Pandu. Jadi mungkin saya lebih kepada semangat untuk generasi muda, jangan putus asa, konsisten, insya Allah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Amin, terima kasih Ibu Indah. Terima kasih buat tadi sharing hasil surveinya yang juga sempat membuat kita bertanya-tanya jadinya, tapi itu menjadi pertanyaan yang baik ya untuk kita tanyakan, karena ternyata masa depan itu di tangan kita juga. Jadi jangan sampai kita khawatir tentang masa depan karena kita tidak percaya dengan kelakuan kita sendiri. Jangan sampai begitu ya. Betul. Masa depan itu ada di tangan kita. Oke, saya persilakan ke Kak Sherry. Silakan. Ya, karena ini Hari Sumpah Pemuda, kita juga melihat sejarah ya bahwa generasi muda itu selalu punya ketangguhan dan kemampuan untuk beradaptasi, dan meskipun kita dalam masa pandemi sekarang, tapi saya yakin anak-anak muda pasti bisa survive dan melewati kondisi yang sekarang dan mampu membawa perubahan terutama dari sisi energi baru terbarukan. Terima kasih. Amin, pasti ada di tangan anak-anak muda. Terima kasih Kak Sherry. Saya lanjutkan ke Kak Liza, silakan. Iya, aku yakin ya Mas Timothy ini yang masih muda pada pengen nikah gitu ya, pengen punya anak, pengen berkeluarga gitu. Dan gimana sih kalian tuh bisa takut nggak sih ntar anak-anak kalian ke sekolah sakit kerongkongan, terus tiba-tiba bencana, kalian kan nggak mau gitu ya. Jadi pasti menurutku memitigasi perubahan iklim ini tuh harus diperlukan gitu, karena saya yakin kita semua tuh mau berkeluarga gitu loh. Dan juga menurutku yang teredukasi, yang punya knowledge itu tuh adalah orang yang mampu membawa perubahan. Jadi tadi aku soalnya baca komen ya, gimana ada orang loh di luar sana yang sebenarnya makan aja buat hari ini tuh masih mikir gitu loh, gimana caranya, masih belum punya uang. Nah makanya menurutku memang kemiskinan itu sekarang memang masih menjadi isu, tapi kita yang udah tahu apa ya dampaknya, sudah teredukasi lah, itu yang bisa melakukan pergerakan atau perubahan gitu. Itu sih Mas Timothy. Setuju. Memang kita sadari ada kondisi berat yang masih dihadapi banyak saudara-saudara kita, tapi jangan sampai mereka yang kita jadikan alasan, padahal kita sebenarnya sendiri sudah bisa memulai gitu untuk melangkah maju gitu. Oke, terima kasih Kak Liza. Dan terakhir, you have the last word Kak Jo. So kita juga ingin tahu closing statement dari Kak Jo, bagaimana melihat sisi anak-anak muda dan penyediaan energi bersih ke depannya untuk masa depan kita semua, Kak Jo. Oke, tadi hampir semua poin sudah dibahas dan sudah disebutkan di sini ya. Mungkin kalau dari saya itu lebih ke, tadi ada satu kata dari Pak Pandu yang peran masing-masing, kan, peran masing-masing. Peran itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Ya. Menurut saya ya, untuk bisa
merubah pola pikir anak muda. Itu juga dengan anak muda memfilter apa yang masuk otak mereka. So gini, kita nggak bisa pungkiri bahwa cara kita berpikir itu terbentuk dari edukasi, interaksi kita dengan sekitar, dan juga sekarang adalah sosial media. Jadi kalau tontonan kita di sosial media itu selalu tontonan yang dalam tanda kutip salah, bisa jadi pemikiran kita tuh menjadi salah. Bisa jadi. Tergantung seberapa kuat filter di otak kita sendiri kan. Nah, makanya saran saya kalau kita ingin memiliki masa depan yang baik, dari segi energi, energi terbarukan, dan lain-lainnya, filter apa yang kalian lihat di sosial media. Itu saran saya bagi semua anak muda sekarang. Setuju. Thank you Kak Jo. Jangan sampai trash in, trash out. Ya kan? Jadi benar-benar yang masuk pun sudah harus kita filter sampai itu diterjemahkan dalam aksi apa yang kita ambil. Oke, makasih banyak untuk semuanya, khususnya untuk seluruh pembicara kita, Pak Pandu, Bu Indah, Kak Sherry, Kak Liza, Kak Jo, yang saya yakin sudah memberikan pencerahan kepada kita semua dalam perbincangan tadi. Moga-moga ngobrol-ngobrol kita ini bisa memberi gambaran yang lebih realistis ya, bagaimana akses energi bersih bisa berkontribusi bagi kehidupan kita maupun saudara-saudara kita yang masih kekurangan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung kemajuannya. Makasih banyak seluruh pembicara, makasih juga seluruh peserta yang sudah menyimak, khususnya yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada para pembicara. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami tanyakan, tapi ada beberapa yang dijawab melalui tulisan di kolom Q&A tersebut. Semoga terjawab pertanyaannya. Jadi kita sudah tiba di akhir panel diskusi ini, karena itu saya Timothy Marbun dan saatnya saya kembalikan acara kita kepada Mbak Enggi. Makasih sekali lagi seluruh pembicara. Silakan Mbak Enggi. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan kakak-kakak sekalian. Wah, luar biasa banget ya. Saya jadi belajar banyak juga nih sebenarnya ya, bahwa untuk memulai sebuah aksi, kita bisa refleksi dari diri kita sendiri, kemudian mulai aja dari yang paling kecil sekalipun ya, terutama di momen Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Nah, teman-teman tadi sudah dikirim juga untuk link bagi teman-teman yang membutuhkan e-certificate ya, silakan diisi. Jadi kita ada sedikit survei untuk acara SDG Talks berikutnya ya, dinantikan di bulan depan. Nah, teman-teman bisa mengisi di tiny.cc/aksesenergi, A dan E-nya huruf besar ya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk seluruh pengisi acara kita yang wonderful ya, luar biasa banget. Thank you buat Kak Timothy juga untuk hari ini, untuk seluruh tim yang bertugas juga. Dan silahkan diisi, dan juga saya ucapkan selamat untuk 3 orang penanya beruntung ya. Silahkan kirim email untuk informasi alamat pengiriman untuk merchandise-nya nanti, silahkan dikirim ke alamat email yang sudah dicantumkan di chat bersama. Baik, kalau begitu. Dengan demikian, tuntas sudah acara SDG Talks kita pada siang hari ini. Wow, luar biasa semuanya yang stay sampai akhir juga. Kalau begitu, saya Enggi Dewanti dan segenap pengisi acara pada siang hari ini mohon pamit. Sampai berjumpa di SDG Talks berikutnya. Terima kasih.